Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa sahamnya Grup Barito, sahamnya Pak Prayogo, dan beberapa yang request. Pertama BRPT, kedua Brand, ketiga Cuan, keempat Tepia, kelima PTRO, keenam ASA, ketujuh SLC, kedelapan SMDR, ke-9 Temas, ke-10 Twins, ke-11 PMMP, dan terakhir PMMP. Langsung saja ke pertama, ada BRPT yang ditutup DG 985, terkoreksi 4,83%. Kalau dilihat data saksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tingkatnya, BRPT jebol lagi 1000-nya ya. Sudah bagus kemarin di atas 1000 jebol. Dan coba lihat dulu. Di markdown kah nih tutupannya? Coba lihat ya. Di down history-nya normal ya. 990 tutupannya di 985, turun 5 poin. Jadi ya penurunannya ini ya penurunan jualan. Tapi bisa jadi kan dalam proses dalam rebalancing. Kita lihat Senin lah. Kalau Senin balik lagi 1000 berarti aman. Pokoknya jangan di bawah 1000 lah kalau mau bagus untuk BRPT ya. Jadi Senin besok tuh harus rebound kalau mau jalan, kalau mau bagus untuk BRPT. Jadi seperti itu aja untuk BRPT. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk BRPT, candlenya hammer terbalik dan terlihat memang gagal menembus 1000. Dah berapa kali dia gagal menembus 1000 nih? 2 minggu dia gagal. Oh enggak, minggu kemarin tembus 1000, tutupannya di 1010. Minggu ini yang gagal, tapi dia membentuk high rise. Ya besok Senin lah kita lihat tembus di 1000 bagus ya. Untuk BRPT harus bergerak di atas 1000 kalau mau bisa nge-swing atas sampai 1120. Tapi minggu depan Senin harus rebound untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Brand yang ditutup terkoreksi 5,93%, gagal 5.550. Transaksi asing belum dibuka. Coba lihat down history-nya di markdown kah? Enggak ya. Oh, di markdown 100 poin, hampir 2%, 1,8% markdown-nya. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, memang support jebol, tapi dia turun 100 poin. Walaupun turun 100 poin, tapi ya markdown. Lihat Senin lah. Lihat Senin kalau dia kembali ke atas 5.800 bagus. Minggu depan harus balik. Tapi kalau minggu depan terus turun 5.000 arah. Udah pasti. Kalaupun bisa teknikal rebound tapi nggak tembus 5.800, pola dead cat bond. Karena dia sudah mematahkan trend line uptrendnya. Jadi bisa sinyal turun. Ya, jadi seperti itu aja untuk Brand. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, buangan dan candle-nya ini pola evening star. Kebalikan dari morning star. Kalau di bawah morning star, sekarang tuh evening star. Ya, dan pokoknya 5.800 kuncinya di atas itu aman. Di bawah 5.800 Brand bisa ke 5.000. Ya, jadi kalau naik sebentar tapi gagal menembus 5.800, Brand arahnya 5.000 terdekatnya. Seperti itu aja untuk Brand. Gimana nih? Boleh nggak kalau ada yang beli di harga penutupan? Ya besok Cuan bungkus saja. Kalau dia gagal menembus 5.800 bisa jual. Atau kalau masih candlenya bagus walaupun nggak tutup di atas 5.800 boleh. Gitu aja ya untuk Brand. Kita lihat ke depannya aja pergerakannya untuk Brand. Seperti itu aja untuk Brand. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cuan yang luar biasa hari ini ditutup turun 15,32% ke harga 5.250 di markdown. Kalau nggak salah 10% dia markdownnya. Iya. Awalnya dia masih di 5.975 dan tutupannya di 5.250. Berarti sekitar berapa tuh? 725 poin. 12% dibantai turun ya. Jadi kondisi sekarang asing baru kelihatan nih, belum bisa dibuka ya. Teknikalnya aja langsung. Jadi kondisi sekarang untuk Cuan ya kita lihat Senin karena dia masuk dalam indeks FTSE malah dibuang. Ya, aneh kan? Sekarang itu market beda harusnya ya, karena dia masuk indeks FTSE biasanya ya ditarik naik. Tapi dari indeks MSCI itu saham-saham yang masuk malah nggak kemana-mana, malah di markdown, malah dibawa turun. Seperti Bumi awal bulan kalau nggak salah turun, malah ya turun tuh, nggak jadi naik dia, tapi nggak terlalu dalam markdownnya. Seperti itu untuk Cuan karena 12% turunan. Coba lihat dari time frame 5 menit bisa nggak? Nah turunannya berapa nih kita hitung ya, 12%. Ya harusnya ada naik lah, paling nggak setengahnya lah naik. Kita lihat ya. Kayak AMMN dulu, coba lihat AMMN. AMMN dulu di markdown 10 poin, 10%. Kapan dia di markdown? Saya lupa, ini kah kayaknya ya? Apa ini ya? Oh ini dia di markdown, mau masuk kalau nggak salah ini. Ini dia di markdown terus markdown lagi bawah.
Tapi habis itu rebound lagi ya. Nih, balik ke atas. Cuman perlu waktu. Apakah cuan bisa seperti itu? Kita lihat. Untuk cuan, tapi kondisi sekarang harusnya rebound lah. Minggu depan tuh harusnya rebound dulu. Ya, habis itu rebound kempes lagi kita nggak tahu. Pokoknya cuan ini levelnya memang 5.800. Di atas itu aman, di bawah itu mungkin sideways dan bisa melanjutkan penurunan. Tapi karena dia masuk indeks FTSE, masa sih di bawah turun terus ya? Ya mestinya. Nah ini kebetulan dulu tuh support sebelum dia rally panjang. Ya semoga aja lah mantul bisa ke 5.800 6.000 minggu depan lumayan tuh bisa cuan bungkus kalau yang dapat di harga penutupan atau beli buy on support ya. Supportnya sekarang tuh 5.000 ya 5.000. Support minor 5.200. Support kuat 5.000 untuk cuan. Seperti itu aja cuan, tapi cuan ini tutupannya di over rawan. Berarti bandar bisa jadi jualan. Kenapa? Seperti itu analisanya. Karena kalau bandar mau kerek naik, harusnya tutupannya di bid 5.250-nya nih di bid. Karena bandar pasti benteng. Jadi kalau ada yang jualan dia yang tampung. Ya biasanya seperti itu. Tapi ada pernah terjadi juga di over tutupannya. Tapi besokannya rebound lagi. Ya ada kalau nggak salah cuan juga ya. Kita lihat aja lah minggu depan ya. Amannya drop, cuannya rebound. Kalau nggak salah ya. Coba lihat ya cuan kapan nih? Ini cuan ARB di mana ya cuan? Nah ini kalau nggak salah di sini juga nih. Nah tanggal berapa ya? Oktober apa? Oh iya Oktober. Coba ya. Jet MMN. Kapan ya MMN dibuang? Desember. Oh iya Desember. Infonya masuk MSCI Desember di sini. Oh dia yang mana ya cuan? Saya lupa tuh. Ada cuan tutupan di over, tapi habis itu rebound lagi. Ini kayaknya. Ini ya, dia tutupan di over. Kalau nggak salah sih di 16 Oktober nih. Dia tutupan di over, tapi habis itu besokannya rebound. Dia diturunin 13%. Nah, bisa jadi seperti itu ya karakternya. Tapi ya jangan berharap banyak kalau dia jebol 5.000 ya seperti apalah. Memang nanggung harga sekarang untuk cuan ya. Tunggu stabil aja. Besok lihat Senin seperti apa pergerakannya. Baru dianalisa Senin Selasanya ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tepia yang ditutup di harga 5.150 terkoreksi 7,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Tepia malah dijual asing. Tapi nggak seberapa. Masih ada asing beli itu. Coba lihat cuan. Cuan hari ini dijualin asing. Padahal masuk indeks FTSE malah asing jualan. Nggak tahu kenapa seperti itu. Coba cuan lihat. Cuan distribusi memang. Tapi dikit. Nggak masalah. Ada RX masih beli nih. Dari kemarin RX masih beli. RX beli kemarin 11.000 lot. Ya tanggal 14. Tanggal 13 coba lihat. RX nggak ada beli ya. Yang jual tapi retail semua nih tanggal 13. Kita lihat lah ya. Tanggal 15 seperti apa tuh RX ya, kita lihat nanti aja Senin. Mudah-mudahan ditarik sama RX. Kalau dilihat dari broker Smart Tapia di distribusi. Wih, Goto rebalancing juga ya, 57 juta tuh BK beli. Yang jual AK, tapi nggak kemana-mana ya, nggak ditarik ya. Yang luar biasa tuh 2023 itu fenomenal. Goto ditarik arah pas indeks MSCI rebalancing di Juni. Nanti di Juni ada juga kan, cuman ya itu fenomenal tuh. Goto ditarik dari harga normal, maksudnya dari harga sama dengan harga kemarin, tiba-tiba ditarik arah. Ya, 35% lagi waktu itu tarikannya. Luar biasa tuh. Ya, cuan lepar. Nah, MNCN jualan juga MNCN. IMTK turun dalam ya. Di Markdown IMTK jualan juga. Ya, langsung saja ke teknikalnya. Untuk TPA aja dulu ya. Analisanya. Wah, ini sih ada peluang mantul dari 5.000. Menurut saya mantul dia dari 5.000. Kita lihat aja. Buy on weakness menarik untuk Tepia di area 5.000. Tapi disclaimer, kita incar aja Senin dan langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTRO yang ditutup di 4.630 terkoreksi 1,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya PTRO di distribusi. Langsung saja ke tekniknya PTRO jebol 4.800. Belum dulu lah. Tapi tunggu Senin aja seperti apa perkembangannya. Ya, saat ini lebih ke wait and see aja dulu. Memang dilihat dia jebol 4.800. Kalau minggu depan gak mampu tembus 4.800 kembali ke atas resisten, ya 4.000 arahnya PTRO. Ya, gak mampu tembus 4.800 minggu depan, seminggu ke depan Jumat maksimal arahnya 4.000 untuk PTRO. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada ASA yang ditutup menguat 5,76% ke harga 825. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di muka sebenarnya ASA didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, ASA mantul dia dari support ya. Kalau Bapak Ibu ada perhatikan lumayan ya. Dan volume meningkat, badan detektor normal. Tapi kondisi sekarang harusnya lanjut naik. Targetnya mana nih? 900 atau minimal 870 sampai 900 terdekatnya untuk ASA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, bagus. Volumenya juga lumayan meningkat. Karena 3 hari perdagangan aja udah bagus tuh volumenya. Minggu depan sih harusnya lanjut ya. Paling nggak 900. Tadi 870 900 untuk ASA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup di harga 118 menguat 4,42%. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau di buka sebenarnya SLC ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. SLC bagus di atas 110 bagus. Ya nih. Jadi kemana arahnya? Akan uji 125-nya lagi minggu depan. Peluang besar karena ini rounding bottom continuous pattern setelah cup and handle terus rounding bottom. Mestinya akan uji 125-nya lagi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Tapi dah 5 minggu naik. Support kuatnya 110. Swing low-nya kalau menurut saya ya. Untuk sektor di transportasi ya. Pengiriman barang jasa ya. 100 support kuatnya tahun ini di bulan ini dan bulan kedepannya. Harusnya dia retest saja nih. Paling retest terus swing atas. Karena ini ada gambarannya. Dia sudah akan uptrend tahun ini. Ya. Jadi paling swing lagi 979, 98, 99 naik lagi. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Kurang ideal. Tunggu aja dia koreksi atau cicil aja dulu. Karena sudah 5 minggu naik ya rawan untuk SLC. Rawan koreksi. Tapi kalau dilihat dari technical time frame daily, karena dia juga rebound, volume juga meningkat 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat volume biasanya, harusnya lanjut akan uji 125-nya lagi minggu depan. Tapi disclaimer supportnya ada di 110 saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMDR yang ditutup di harga 314 menguat 2,61%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya SMDR ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya, SMDR rebound dan harus bertahan di atas 300. Gak boleh jebol. Dan kalau Bapak Ibu ada yang beli lumayan profitnya 2,5% ya. Kemana arahnya? 320 diujinya. Kalau itu dipatahkan bisa tembus minggu depan di gas. Tapi kayaknya rawan. Kayaknya susah dia tembus minggu depan. Apalagi SG yang kanalisasi sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu ada beli harga bawah. Kalau kayaknya susah dia menembus 320. TP aja dulu ya. Dapat 3%, 5% bungkus saja dulu. Kemungkinan besar menurut saya SMDR masih akan sideways ya. Jadi idealnya kalau kelihatannya pondasinya itu sideways pergerakannya. Beli di support. Supportnya mana? 310 ke bawah. Kalau bisa mepet 300, 304 area beli. Tapi disclaimer. Seperti itu aja untuk SMDR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Temas yang ditutup di harga 158 menguat 0,63%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di box banyak Temas diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Temas belum kemana-mana. Ya masih sideways. Semoga minggu depan tarikannya. Kalau dilihat ada big akumulasi tapi nggak kemana-mana. Coba lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa nih pergerakannya. Doji ada peluang rebound ya. Nah ini menarik nih untuk Temas perhatikan minggu depan ya. Bisa jadi rebound nih minggu depan. Seperti itu aja tuh Temas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wins yang ditutup menguat 3,77% ke harga 440. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau dibuka semuanya Wins diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Wins kondisi sekarang cukup bagus. Udah di atas 440 aman. Oh 420 jangan ya. Jangan 440. Tetap supportnya 420. Nah ini dia baru aja breakout nih. 420 430 itu ya. Aman lah di atas itu. Apalagi volume meningkat ya. Badan detektor big akumulasi. Harusnya lanjut. Untuk Wins ya. Dia ini pelayaran apa minyak ya. Atau kapal tongkang minyak ya. Saya agak lupa. Pokoknya ya area laut lah. Sektor-sektor ya kalau nggak oil, pelayarannya itunya. Distribusi oilnya ya. Jadi kondisi sekarang menarik. Wins bisa diperhatikan 420 supportnya. Buy on support itu menarik. Wins. Target Wins kemana nih? Perubahan praksi harga 500 paling nggak minggu depan kalau memang jalan. 500 minimal sampai 520.
menurut saya untuk win. Menarik untuk win, diperhatikan. Seperti itu aja untuk win. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PMMP yang ditutup menguat 3,89% ke harga 320. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PMMP diakumulasi. Langsung saja ke trendnya PMMP rebound. Bagus juga PMP ya. 300 supportnya harus dijaga udah. Atau udah 94. Kemana arahnya? Dia akan nge-swing atas. Kalau menurut saya 330 bakal tembus. Bisa sampai 350 untuk PMMP minggu depan. Ya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Walaupun volumenya kecil minggu ini. Karena cuma 3 hari perdagangan ya wajar. Tapi kalau dilihat dari time frame daily bagus. Membentuk higher low. Volume hari ini meningkat. Dan MACD golden cross bar chart di atas nol juga terbentuk. Minggu depan lanjut ya untuk PMMP. Targetnya mana tadi? 340 350 seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.